Jesus. Selamat pagi semua jemaat City Blessing Church. Mari sama-sama kita mau merayakan kemenangan yang sudah ada di tangan kita dari Yesus. Kita mau bersorak, berikan kemuliaan, puji syukur hanya kepada Yesus Kristus. Amin. Oh, haleluya. Ku diberi kuasa dan Raja mulia untuk menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besarkah Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpuji
jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Kaulah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Let's shout, great is our God, yeah. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan. Kaulah jalan kebenaran. Katakan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Ayo mari saudara, kita mau bertepuk tangan di atas kepala yuk. Oh Lord, You are the greatest God ever. Allah kami, Allah yang hidup. Oh Lord, kami mau berseru, datanglah dan bertahta. Kami mau melihat nyata kuasa-Mu ya Tuhan. Thank you Lord. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Wah, kasih sorak-sorai, kasih kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Kau hadir di tempat ini Tuhan. Saat Engkau hadir Tuhan, Kau akan bekerja dengan luar biasa. Sebab Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang sanggup melakukan segala perkara, dan tidak ada yang mustahil bagi Engkau Yesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kami undang Kau hadir di tempat ini Roh Kudus. Kau bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Shiki bapa para masyakara moloro tuhinanai. Hura patakara masyikira baraba shiki. Let
Lift up your spirit. Worship Jesus. Sembah Tuhan. Shikirapata karaba shikinaraba syokurialal. Naikkan ucapan syukurmu, naikkan sembahmu. Shikiraba syakaraba syokuralalabo. Huraba syakaralalabo. Hiraba shikialalalabo. You are here, you're working in our midst. I worship you, I worship you. You are here, you're working in this place. I worship you, I worship you. You are here, you're moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, you're working in this place. I worship you, I worship you. Oh, you are waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, you are waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, you're touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, you're healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, you're turning life around. I worship you, I worship you. You are here, you're mending every heart. I worship you, I worship you. 'Cause you are waymaker, miracle work, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle work, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle work, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle work, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 We believe, we believe, we believe in you. Come on, declare. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop
Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop. Come on, church, declare, declare, come on. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, even when I don't see it, Lord. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop. Say waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Oh, that is who you are. That is who you are. Come on, church. Let's lift up your voice. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Oh, Kau hadir di sini. Shikialabasyakalalamo. Kau bekerja di tengah-tengah umat-Mu di tempat ini, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, biar umat-Mu di tempat ini, Tuhan, tahu siapa Tuhan yang kami sembah. Engkau Tuhan yang melakukan mukjizat. Engkau Tuhan yang membuka jalan bagi setiap anak-anak-Mu, Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagi nama-Mu. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu, Yesus. Engkau yang membawa bangsa Israel untuk membelah Laut Merah agar bangsa Israel bisa lewat, Tuhan. Engkau Tuhan yang mengubah air menjadi anggur. Engkau Tuhan yang membangkitkan orang mati. Engkau Tuhan yang melakukan mukjizat dan tidak ada rencana-Mu yang gagal dalam hidup kami, Yesus. Oh, ya Rabbasyakarabasyakarabo. Haleluya. Mari sorakan haleluya. Sorakan kemenangan-Mu. Sorakan kemenangan-Mu, Yesus. Shararabashe. Let we declare one more time. Declare.
Yahweh Rapha Elohim Shaddai Jireh Adonai, come manifest yourself. We call upon your name. Yahweh Elohim Shaddai Adonai, come manifest yourself. Nyanyikan sekali lagi. Yahweh, Yahweh Rapha Elohim Shaddai Jireh Adonai, come manifest yourself. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jangan melupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Dia yang memahkotaimu dengan kasih setia dan rahmat. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di muka bumi ini. Itulah yang kami mau memahami dan mengenal Engkau. Karena firman-Mu, Engkau suka kalau anak-anak-Mu memahami dan mengenali Engkau. Bahwa Engkau Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi ini. Bersukacitalah dalam Tuhan. Bersorak-soraklah hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Mari bersama-sama saya bersorak-sorai. Haleluya! Sekali lagi haleluya! Sekali lagi haleluya! Oh, glory to God. Oh, rabasiki rabata karama. Tetap berdiri. Oh, terima kasih Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu bersukacita di dalam Engkau. Mereka bersorak-sorak karena mereka orang-orang benar. Mereka bersorak-sorai karena mereka hidupnya jujur. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Berikan salam kanan kiri, katakan bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Wow, wow. Silakan duduk. Shalom, salam damai sejahtera di dalam Kristus Yesus. Pagi ini atas nama senior pastor Paul dan tim pastoral di sini menyambut saudara yang baru pertama kali hadir dan selamat datang dan selamat berbakti di tempat ini. Kalau tidak ada tempat beribadah, kami undang untuk beribadah di tempat ini setiap pagi jam 8.30. Kalau Anda mau berbahasa Inggris, jam 11 pagi. Luar biasa. Saya mau wow, luar biasa. Belum firman Tuhan disampaikan, dia udah action. Haleluya. Saya cuma mau katakan gini, minggu lalu firman Tuhan mengatakan bersorak-soraklah. Victorious living, Pastor Tom juga sebelumnya. Ada saatnya kita berdiam diri waktu menyembah Tuhan. Ada puji-pujian, kita bersorak-sorai. Tapi tadi semuanya bersorak-sorai. Ya, kalau pemimpin pujian di sini, worship itu pemimpin. Waktu dia katakan, pujilah Tuhan, bersorak, respon. Dia pemimpinnya di sini. Gimana saya bisa jadi pemimpin yang baik kalau saya lagi duduk, saya gak respon dengan pemimpin yang di atas.
Ya, fokus pada pemimpin yang Tuhan pakai saat ada di podium. Nah, jangan, tadi ini bersorak-sorak semua. Kemarin saya ke kerselnya Johnny Yuli Tomievi. Tapi waktu LC, suara saya nggak ada. Saya datang, mereka berdoa untuk saya. Makanya suara hari ini ada. Haleluya. Puji Tuhan. Jumatnya saya bisa ke kersel mereka. Mereka dipakai Tuhan luar biasa. Kerselnya growing, bertumbuh. Tuhan ditinggikan. Saya kasih kata begini. Ini semua udah bersorak-sorak. Good. Jangan Anda waktu disuruh bersorak-sorai untuk kemuliaan Tuhan gak bersorak-sorai. Waktu dia malah bikin gaduh. Terbalik ya. Jangan tunggu dicopet baru bilang copet. Baru bisa bersorak. Kalau gak dicopet gak bisa bersorak-sorai memuliakan Tuhan. Nah, mari kita persiapkan persembahan, persepuluhan. Buah sulung untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, semua tahu di sini Tuhan kita ini gembala yang baik. Kita tidak akan kekurangan apapun. Itu firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan setiap firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Dia, firman Tuhan akan berhasil apa yang Tuhan suruh. Kalau kita percaya itu sudah cukup. Pasti banyak kemuliaan Tuhan, kesaksian dari anak-anak Tuhan di tempat ini. Tuhan terima kasih karena firman mengatakan di Maleakhi pasal 3 ayat 10. Bawalah persembahan dan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Tuhan mengatakan ujilah aku. Itu firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit. Mencurahkan berkat bagi umatnya di tempat ini. Yang setia sampai berkelimpahan. Biar anak-anakmu ini Tuhan mengalami berkat berkelimpahan. Dan menjadi berkat bagi Anda orang-orang yang membutuhkannya. Dan orang-orang yang membutuhkannya akan menularkan apa yang anak-anakmu lakukan di tempat ini. Jadi to be continuously. Terus kerajaan surga diperluas karena anak-anak Tuhan taat dan takut akan Tuhan. Karena orang yang takut Tuhan itu adalah permulaan hikmat. Orang bodoh menolak didikan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, pagi ini tempat ini akan menjadi sukacita. Mereka adalah pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tinggikan Engkau. Kami muliakan Engkau karena Engkau pembuat jalan. Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Engkau yang menjadikan mujizat-mujizat yang bagi manusia tidak mungkin, bagi Tuhan mungkin. Engkau penepat janji, janjimu tidak pernah gagal, tidak pernah terlambat, tidak pernah kecepatan, selalu tepat. Karena Engkau terang dari kegelapan. Itulah Tuhan yang kami sembah. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Ya, biar firman ini menjadi rema, menjadi satu dasar dalam hidup kita yang berdaulat atas hidup kita. Karena firman Tuhan itu hidup dan kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi dan sumsum. Dia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur berdoa. Bawalah persembahan persepuluhan dengan sukacita. Silakan. Amin. Shalom. Mari kita persiapkan diri kita untuk menyaksikan pengumuman yang akan ditayangkan di layar. Dan persiapkan, buka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini akan tertanam, berbuah, berakar yang solid di dalam hati, jiwa, pikiran kita. Amin. Tuhan berkati.
Oh, hi. Hello, City Blessing Church. We are so thankful that you are all here with us this morning. And we are thankful that the weather got a little bit cooler. My name is Brendel, and I'm here to bring you today's Sunday announcements. First, we want to welcome all of you who are here for the first or second time. We want to give you a special welcome. Please do visit cityblessing.org/connect so we can get to know you and serve you better. If you are in our Walnut campus, you can fill the form digitally at the lobby after service. Welcome to the City Blessing family. And next, let's give it to Rich Wisely with a building update. Good morning, City Blessing Church. Rich Wisely, your Training Center Project Supervisor here with your weekly update. I am coming to you live from the second floor of the Training Center. Our framing crews have worked so hard this week to complete all the interior framing and to get the sheathing down between the first and second floor. So we are now able to walk out and take in some of these amazing views that you're going to be looking at real soon. It's been a super busy week. And I just want to point your direction to over my left shoulder here where you will see crews from Edison, and they are replacing our new transformer and preparing to energize us overnight tonight. These guys showed up at 7 a.m. and they will work 24 hours. We will be up with them as they tie in the transformer, cut power to the local neighborhoods. Sorry if you live nearby, it's going to get dark around 8 o'clock. And then reconnect the church so we're ready for services on Sunday morning. You know, we have been working for 15 months with Edison to plan and coordinate this very day. And man, I tell you, I'm beat right now. I could use a little of that power they're going to be sending us this way. You know, I will tell you this though, the point of the training center is all about power, but not the kind that comes from the power company, the kind that comes from above. Folks, Jesus said in Acts chapter 1, verse 8, he says that you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. He says power will come upon us and we will be able to share the gospel. We'll be able to do mighty works in his name. We will be able to encourage people and lead people to the eternal message of life, death, and resurrection through Jesus Christ. That's the kind of power this building is founded on, and it's the kind of power that we're going to need to keep circling through here as we begin to occupy the training center. Folks, it is an exciting time. When I get out of here tomorrow morning, I'm going to head back to Phoenix, rest up for a few days, maybe get a shave and a haircut, and I'll see you in church next Sunday. Thanks for praying. God bless. Next, if you are in need of physical healing or know anyone who needs prayer for healing, our Healing Room Ministry team would love to pray for you and with you. Please visit cityblessing.org/healingroom to make an appointment after service. Lastly, we have a highlight video from our college retreat last month called Encounter. Yeah. Hey, I was stuck inside that grave a long time. Didn't think I'd make it through those long nights. But you never late, you always on time. Remember when you got me out there, you got me out there. And now I see your blessings every day. Thankful that your kingdom's on the way. Send them out, God. Send them out to carry out the work of the kingdom of God. I'll Go, never get used to therefore. this. I'll never get used to this. This is how I wanna live. Forever we'll be singing like walk about the grave, yeah, I'm alive now. Told the devil, boy, you out of time now. Jesus, so come along. China, number one, 'cause Jesus loves us too. Jesus Christ, it's so right. We want some more of Jesus. I'm saying like, I'll never get used to this. I'll never get used to this. This is how I wanna live. Forever we'll be singing like, I'll never get used to this. Yeah. From the morning to the evening, I could sing your praise all day. From the prison to the garden, you're the God who's breaking chains. And I
right, church, that is all for this week's announcement. Have a great Sunday, and God bless you all. Glad to be here. Saya baru belum berapa lama yang lalu kembali ke Amerika, saudara. Saya ke Indonesia, ketemu saudara-saudara keluarga saya. Papa saya baru merayakan ulang tahun, masih muda, 81, saudara. Puji Tuhan, Tuhan itu baik, amin. Kita welcome juga Pastor Tom sama si Rosa yang baru pulang dari Eropa. Luar biasa, siapa yang follow mereka di Instagram? Mungkin lihat ya. Luar biasa. Vacation itu enak, saudara. Vacation penting. Ya, bisa keluar cukup banyak uang juga vacation. Tapi siapa yang tahu rumah itu lain, home sweet home. Amen. Glad to be back. Glad to see you all. Siapa yang percaya pagi ini ada firman untuk setiap kita. Amin. Mari kita berdoa bersama. Bapak, terima kasih Tuhan, karena Engkau berikan kami keluarga Tuhan. Bahkan keluarga di tempat ini, tubuh Kristus, di mana kami ini sama seperti keluarga biasa Tuhan. Saat ada anak bayi baru lahir, bayi itu di nurse, dibimbing, diberi makan, dilindungi, dididik, supaya bisa bertumbuh kuat sesuai dengan panggilan Tuhan. Dan kami percaya di tempat ini Tuhan, terima kasih buat keluargamu di gereja kami City Blessing Tuhan. Terima kasih untuk hamba-hamba Tuhan, leaders yang Kau telah kirim ke tempat kami, yang betul-betul Tuhan melayani kami sehingga kami bisa bertumbuh. Bapa, kami berdoa juga untuk hari ini firman-Mu. Biar kami terus diberikan makanan yang bisa membuat kami ini solid, bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Dan biar kalau adanya jalan-jalan kami yang tidak sesuai dengan jalan-Mu, biar firman-Mu pagi ini Tuhan yang memimpin kami sehingga kami kembali ke tujuan yang telah Engkau tetapkan. Karena kami percaya rancangan-Mu itu baik, tapi kami harus respon. So Tuhan, urapi hamba-Mu yang berbicara, dan urapi setiap umat-Mu yang juga akan mendengar. Dan biar firman-Mu ini menjadi benih yang baik di tanah yang subur, sehingga ini akan menjadikan banyak buah di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Biar adanya breakthrough Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami ikat segala mindset yang bukan daripada Tuhan. Roh iblis yang mau mencuri, membunuh, membinasakan, saat ini kami ikat kuasa-Mu. Kami nyatakan Kau tidak bisa berbicara. We silence you in the name of Jesus. Dan biar setiap umat-Mu menerima apa yang mereka harus terima pagi ini. Di dalam nama Yesus, umat yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Siapa yang masih ingat bulan ini tema kita apa, saudara? Kok pelan banget, saudara? Udah dikasih bocorannya ini di sini. Ayo kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Bahasa Indonesianya apa, saudara? Hidup berkemenangan. Sebelum saya mulai khotbah, saya juga baru diingatkan bahwa Pastor Paul sedang di Indonesia saat ini. Dia telah melayani di banyak tempat, melayani banyak keluarga, banyak leaders yang Tuhan sedang pakai di Indonesia. Nah, ini beberapa hari kemudian akan ada RS. Siapa yang tahu RS? Relationship Summit. Kita punya lebih dari 70 gereja di Indonesia, saudara-saudara. Mulai dari di kota sampai ke kota kecil, sampai ke pedesaan dan hutan istilahnya, saudara. Di pelosok. Karena kita percaya kabar baik itu bukan hanya untuk orang yang berada, saudara. Untuk setiap kalangan. City Blessing tidak membeda-bedakan. Karenanya itu RS itu sangatlah penting. Ayo, oleh karenanya itu saya minta saudara-saudara minggu ini berdoa. Berdoa buat pastor kita, berdoa untuk RS supaya benar apa yang Tuhan mau sampaikan melalui movement kita ini, City Blessing Movement, bisa terjadi. Supaya City Blessing bukan sekedar nama, saudara. Supaya benar bahwa gereja-gereja kita di seluruh dunia itu benar-benar menjadi blessing.
buat kerajaan Tuhan dan untuk kota kita tentunya. Amin. Amin. So kita berdoa sekali lagi buat pastor ya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat para leaders-Mu, para hamba-hamba-Mu di Indonesia terutama. Kalau akan ada RS Tuhan, Engkau berikan kekuatan buat Pastor Paul dan pastor-pastor lain yang travel dari Amerika, mungkin dari tempat-tempat lain, dari tempat yang cukup jauh. Tuhan, Engkau berikan kekuatan, kesehatan, perlindungan. Dan biar kuasa Tuhan bekerja dengan dahsyat di dalam nama Yesus. Biar adanya kebangkitan yang baru untuk leaders-Mu ini. Mereka telah melayani setiap hari Tuhan mungkin. Melayani-Mu, melayani jemaat-Mu, dan biar mereka disegarkan, dikuatkan, diberikan kebangkitan dan adanya increase. Biar adanya increase dan breakthrough Tuhan. Banyak jiwa dijangkau, bukan hanya banyak jiwa dijangkau, banyak jiwa dimenangkan, hidup dipulihkan, hidup menjadi berkat. Di dalam nama Yesus, setiap umat yang percaya dan telah berdoa katakan amin. Kita sudah dibicarakan tadi bahwa kita di dalam topik bulanan yaitu hidup berkemenangan. Siapa yang mau hidup berkemenangan? Amin. Pak Denny minggu yang lalu telah berbicara ya. Dia tuh suka main badminton sama saya. Saya suka dikalahin terus karena dia jagoan, saudara. Nah, itu dia bilang kalau mau berkemenangan, kita harus punya mental, kita harus punya keinginan untuk menang. Nah, yang saya mau ingatkan, remind setiap kita pagi ini adalah Tuhan ingin Anda menang. Saya ulangi lagi, Tuhan ingin Anda menang. Amin. Siapa di sini yang di dalam hidup nggak usah angkat tangan. Saat ini siapa yang sedang belum mengalami kemenangan? Saya mau sampaikan ke Anda, walaupun berapapun lama Anda telah mengalami ini, Tuhan ingin Anda berkemenangan. Bahkan di kitab Wahyu 2, Wahyu 3 dikatakan, siapa yang berkemenangan? He who overcomes. Lalu akan diberikan something oleh Tuhan. Nah, Tuhan itu mau kita berkemenangan. Kenapa? Karena Yesus hidup berkemenangan. Amin. Nah, Roma 8:37 dikatakan tetapi dalam semuanya itu, di dalam segala tantangan, segala kesesakan, di dalam segala penganiayaan, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Bahasa Inggrisnya, we are more than overcomers in Him through Christ Jesus. Jadi kita ini berkemenangan di dalam Kristus Yesus, saudara-saudara. Langsung kita mulai ya. Kita akan buka dari kitab 1 Raja-Raja ayat 18. Kitab ini merupakan sesuatu kitab yang sering dibahas. Tapi saya berdoa supaya kali ini kalau kita diingatkan kembali saudara-saudara, benar adanya breakthrough. Kadang-kadang begini masalahnya, Anda tahu tapi Anda tidak mengalami. Siapa yang mau Anda cuman tahu saja tapi tidak mengalami? Tentunya nggak ada yang mau kan. Kalau nggak tahu sekarang supaya kita tahu. Tapi kalau Anda sudah tahu dan tidak mengalami, berdoa, minta kepada Tuhan saat ini supaya ibadahmu ini, apa yang kamu lakukan bersama Tuhan ini nggak sia-sia, saudara. Karena apa? Tuhan ingin kita berkemenangan. Amin. Nah, ini kita akan mulai. Ini biasanya dimulai dari 1 Raja-Raja 17 mungkin, tapi saya akan mulai dari sini. Dikatakan demikian, ini cerita tentang Elia. Siapa yang familiar dengan cerita ini? Ya, banyak yang sudah familiar. Dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ke-3. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan di atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Adapun kelaparan itu berat di Samaria. Anda sudah tahu ceritanya? Selama 3,5 tahun sebelumnya, ini terjadi kelaparan, terjadi kekeringan yang dahsyat, saudara-saudara. Lalu saya akan loncat ke ayat 41. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat.
Anda yang baca Alkitab Anda tahu bahwa ceritanya itu nggak semudah ini kan? Tuhan nggak bilang tiba-tiba aku akan memberikan hujan, tiba-tiba seperti ini, tahu-tahu beres, saudara-saudara. Kenyataannya 3,5 tahun terjadi kekeringan. Nah, tapi khotbah saya pagi ini akan saya namakan judulnya adalah From Drought to Abundance. Artinya dari kekeringan menjadi kelimpahan. Karena apa? Tuhan dari cerita yang tadi saya kutip saudara, 1 Raja-Raja 18 itu intinya adalah apa? Ada kekeringan tapi Tuhan mau memberikan kelimpahan. Apa yang mau disampaikan pagi ini? Apakah Anda di sini yang sedang mengalami tantangan? Angkat tangan. Sedang mengalami kekeringan, angkat tanganmu. Sedang masih terus berdoa untuk jawaban doamu. Ya, ini yang kita bilang tentang kekeringan, saudara. Nggak harus kekeringan kenyataan ya. Ini tadi pagi siapa yang kena hujan sedikit? Saya juga kena hujan sedikit. Kemarin panas, sekarang hujan ya. Kita nggak ngomong soal sesuatu yang fisikal, saudara-saudara. Tapi sekali lagi saya ulang bahwa waktu kita membicarakan kekeringan pagi ini itu bisa berbicara tentang banyak hal. Tantangan yang Anda alami. Siapa yang tahu? Siapa yang menghafalkan ini? Ayat emas. Waduh, sekarang masih ada nggak sih yang bilang ayat emas? Kayaknya nggak pernah dengar ya ayat emas. Yeremia 29 ayat 11. Siapa yang hafal ayat emas ini? Apa firmannya berkata? Ya udahlah, saya setuju sama Anda. Gak kedengeran kayaknya kok lain-lain versinya, tapi ya udah setujulah asal Yeremia 29 ayat 11. Firman Tuhan dalam bahasa Inggris dikatakan, For I know the plans I have for you. For I know the plans I have for you. Tuhan punya rencana. Declares the Lord, plans to prosper you. Not only plans to prosper you. Artinya apa? Rancangan-rancangan untuk membuat kamu ini prosper, hidupnya sejahtera, hidupnya diberkati, saudara. And not to harm you, bukan untuk mencelakakan engkau, untuk memberikan engkau kelimpahan, ya. Memberikan engkau apa? Hope and a future. Terjemahan lain, a future and a hope. Sama saja, saudara-saudara. Bahasa Indonesianya apa? Harapan dan masa depan. Tapi firman Tuhan ini disampaikan pada saat mereka ini di dalam pembuangan, saudara-saudara. Jadi firman disampaikan saat mereka ini sedang mengalami kekeringan. Nah, jadi gimana? Siapa yang mau di sini? Kalau Anda sedang mengalami kekeringan untuk mengalami kelimpahan, amin. Saya pagi ini nggak berjanji bahwa hal ini akan cepat kayak tadi kita baca cerita yang tadi. Kita akan kupas cerita Elia ini sekali lagi, mengingatkan setiap kita, tapi saya berdoa supaya ada revelation yang baru dan biar Anda memiliki sesuatu yang Anda bisa lakukan supaya Anda mengalami breakthrough. Sekarang pertanyaannya, mengapa bangsa Israel mengalami kekeringan, saudara? Kekeringan bisa dikarenakan banyak hal. Siapa yang tahu? Yang saya suka quote, yang Pastor Paul, the nature of life is, ya, hakikat hidup ini adalah penuh badai. Artinya apa? Kekeringan bisa terjadi karena life. Bukan karena adanya A, B, C, Kayak contohnya Anda punya bisnis, tiba-tiba bisnis Anda berkurang income-nya. Mungkin bukan gara-gara ada apa-apa, tapi karena dunia berputar, saudara-saudara. Ada hal-hal yang bisa berubah. Siapa yang tahu dulu Circuit City? Circuit City sudah nggak ada. Kemarin ini saya baru pulang dari Indonesia, saya tiba-tiba ngelihat tuh ada bangunan yang tua gitu, warnanya masih ada tapi udah nggak ada pelangnya, saudara. Apa itu? Fuji Film, saudara-saudara. Dulu zaman kita waktu masih tinggal di Indonesia, Fuji Film di mana-mana, VIP, Fuji Image Plaza, ada yang lagi ya Canon dan sebagainya untuk cuci cetak foto. Completely saya diingatkan bahwa sesuatu bisa ganti seperti itu. Sekarang mungkin nggak ada, saudara-saudara. Atau kalaupun ada cuma 1-2. Nah, jadi orang bisa mengalami kekeringan karena hidup biasa. Yang kedua,
Ada orang yang mengalami kekeringan karena serangan roh iblis, karena peperangan rohani. Saat orang memutuskan untuk bertobat, dia memutuskan untuk melakukan hal yang baik, tiba-tiba langsung semuanya runtuh, saudara-saudara. Ini kemungkinan adalah serangan rohani. Tapi yang ketiga, saya mau berikan kemungkinan. Yang ketiga mungkin adalah yang Tuhan izinkan untuk rencana Tuhan. Nah, kalau saya tanya ini, cerita bangsa Israel di 1 Raja-Raja 17, 18 dan selanjutnya, kenapa mereka mengalami kekeringan kira-kira? 1, 2 atau 3? Betul. Yang ketiga. Karena apa? Kenapa mereka mengalami kekeringan? Kita tahu ceritanya 1 Raja-Raja 17 ayat 1 dikatakan, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead. Oh, by the way, siapa yang belum dengar khotbah Pastor Paul sebelum dia ke Indonesia 2 minggu yang lalu? Kalau Anda belum dengar, saya sangat diberkati sekali, benar-benar. So Anda bisa nonton, itu benar-benar powerful menurut saya. Saya mengalami sesuatu waktu saya mendengar mencerna firman Tuhan ini. Wow, luar biasa, saudara-saudara. So kalau Anda miss it, go to our website ya, go to YouTube LA City Blessing ya. Dikatakan, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak ada embun atau hujan di tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kenapa terjadi kekeringan? Karena dinubuatkan oleh Nabi Tuhan. Tapi kenapa Nabi Tuhan ini disuruh Tuhan untuk menubuatkan kekeringan ini? Kenapa kira-kira? Iseng Nabi Tuhan biar ada kerjaan gitu. Saya nggak suka hujan, Nabi Tuhan just nyatakan kering mulai sekarang gitu. Karena saya nggak suka hujan, nggak punya payung atau nabinya, nggak kan? Nah, alasannya ada di 1 Raja-Raja ayat 16. Saya mau kita baca bersama-sama, oke? 3, 2, 1. Dan Ahab bin Omri memerintah 22 tahun lamanya atas Israel di Samaria. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih dari semua orang yang mendahuluinya. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa Yeroboam bin Nebat. Oke, stop di sini. Ini saya mau jelaskan sedikit. Apa ini dosa Yeroboam bin Nebat? Jadi Salomo punya 2 anak. Bukan punya 2 anak, sorry. Dia punya anak. Tapi anaknya ini tidak berjalan benar-benar seperti Salomo. Lalu adanya oposisi. Oposisinya itu lalu Yeroboam dijadikan raja juga oleh Tuhan. Dan diberikan 10 bangsa, 2 ikut Yehuda. Jadi pada saat setelah Salomo ada 2 kerajaan, Yehuda dan Israel. Oke? Ngerti ya? Yang anak Daud, keturunan Daud itu yang Yehuda, saudara-saudara. Yang ini yang lain raja, yang lain ini intinya adalah disebut bangsa Israel. Yang satunya, yang 2 suku ini bangsa Yehuda. Oke? Nah, Yeroboam bin Nebat ini waktu zaman dulu orang hanya menyembah di bait Allah di Yerusalem, saudara-saudara. Anda ngerti? Orang datang setiap tahun setidak-tidaknya menyembah Tuhan di Yerusalem. Lalu setelah kerajaannya pecah, dan ini Tuhan yang okein ya. Setelah kerajaannya pecah, yang 10 ini dipimpin oleh Yeroboam. Yeroboam itu terus mikir, waduh, ini kerajaan boleh pisah 10 sama 2. Tapi kalau setiap tahun 10 suku yang ikut aku ini harus ke Yerusalem, jangan-jangan sebentar saja mereka kembali lagi nggak mau ikut aku. So apa yang terjadi? Dia bikin apa? Ceritanya bener-bener aduh kok bisa mikir seperti itu ya. Dia menciptakan 2 tempat di mana dibilang kamu nggak usah jauh-jauh ke Yerusalem. Kita adakan 2 tempat di Betel dan di Dan. Lalu dibikin apa di situ? Lembu emas, saudara-saudara. Udah jelas-jelas kita tahu lembu emas itu Tuhan gak mau, sampai disuruh digerus terus diminum airnya emasnya itu. Di zaman anaknya Salomo, anak orang paling pintar di dunia ini, bisa dia menciptakan lembu emas lagi, saudara-saudara. Jadi tapi mereka masih menyembah Tuhan.
tapi nyembah Tuhannya ke lembu emas yang ada di 2 kota ini. Ngerti ya? Nah, dia bilang apa? Bahwa dosa Yerobeam bin Nebat ini masih nggak seberapa dibandingin dosa Ahab ini. Karena apa? Karena ia mengambil pula Isabel, anak Etbaal, anak raja orang Sidon, menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud kepadanya. Kemudian ia membuat mesbah untuk Baal di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Yeroboam membuat kuil-kuil, tapi menyembah Tuhan, tapi ada lembu emas, saudara-saudara. Jadi karena takut kehilangan kekuasaan, dia membuat sesuatu yang ngaco, tapi masih percaya Tuhan, orang Israel. Yang ini dia telak-telak menyembah Baal, saudara-saudara. Bukan hanya itu, dia membuat tempel-tempel ini supaya orang-orang Israel terjerat. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Dia dapat Guinness Book of Record, saudara-saudara. Tapi bukan untuk hal yang baik, untuk hal yang buruk. Nah, jadi kita mau pelajari bagaimana caranya kita mengalami dari kekeringan menjadi kelimpahan. Kita mesti mengerti bagaimana Tuhan bekerja melalui cerita ini. Poin nomor 1 ya. Dalam bahasa Inggris saya akan terjemahkan. Inspect your altar. Poin nomor 1. Apa firmannya? Bahasa Indonesianya apa? Periksa altar Anda. Apa itu altar? Altar adalah mesbah. Mesbah adalah tempat di mana Anda melakukan apa? Ya, beribadah, worship, Tapi sebenarnya mesbah itu apa sih? Mesbah itu seperti meja, ya, di mana kita mempersembahkan korban, mempersembahkan something. Itu seperti meja di mana kita tuh communion sama Tuhan. Saat kita ini bertemu dengan Tuhan, mesbah, altar. Nah, inspect your altar. Apa yang dilakukan dengan Elia? Tentunya semua poin ini berhubungan, saudara-saudara. Lalu Elia katakan seluruh rakyat itu. Ini setelah kekeringan dan akhirnya dia menunjukkan ke Ahab dan sebagainya. Lalu dia mengadakan kontes. Anda sudah tahu kan ya, Pastor Paul sudah khotbah ini 2 minggu yang lalu. Dia mengadakan kontes dengan nabi-nabi Baal dan juga pelayan-pelayan kuil Asyera, saudara-saudara. Nah, ini yang terjadi adalah demikian. Setelah nabi-nabi Baal ini melukai dirinya sendiri dan tidak terjadi apa-apa, lalu Elia berkata kepada seluruh rakyat itu, "Datanglah dekat kepadaku." Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya, lalu Elia memperbaiki mesbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mesbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit dan sebagainya. Lalu ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu dikatakan demikian. Anda bisa baca di rumah ya, supaya detailnya bisa lebih jelas. Tapi intinya, yang pertama kalau kita mau mengalami, siapa tadi yang dibilang sedang mengalami tantangan, siapa di sini yang tadi bilang sedang mengalami kekeringan atau perlu breakthrough dan sebagainya. Yang pertama yang Anda harus lakukan saat ini adalah periksa altar Anda. Apakah Anda masih punya altar? Firman Tuhan hari ini jelas, gampang, saudara. Katakan kepada sesamamu, bilang gampang. Kalau altarmu rusak, apa yang harus dilakukan? Kok pelan banget sih orang? Ini belum makan pagi ya, saya juga belum makan pagi, saudara. Tapi kan tadi udah menyembah Tuhannya udah luar biasa. Wow, so kalau kita saat ini coba teliti, apakah Anda punya mesbah? Artinya apa? Apakah Anda punya tempat di mana Anda dan Tuhan itu bisa bergaul intim, saudara-saudara? Apakah Anda berdoa setiap hari?
Apakah Anda membaca firman setiap hari? Tapi more than that, apakah Anda punya keintiman sama Tuhan? Kalau Anda belum punya, mudah pagi ini. Anda sekarang perbaiki. Anda sekarang perbaiki. Firman Tuhan di sini nggak dibilang, oh too late kalau gitu, udah Tuhan bakar aja semua bangsa ini. Enggak kan? Elia memperbaiki. Karena apa? Tuhan memperbaiki. Amin. Nah, setelah kita lihat apakah kita punya altar. Ada orang yang punya altar, punya kebiasaan mencari Tuhan, mencari firman dan sebagainya. Setiap hari Anda melakukannya. Siapa di sini yang senang baca Alkitab setiap hari? Amin. Nah, banyak kan yang baca Alkitab. Tapi pertanyaannya adalah gini. Saat Anda punya mezbah, apakah ada yang Anda korbankan di mezbah setiap harinya? Kalau saya baca firman Tuhan untuk apa? Supaya pinter, supaya sukses saja. Kadang-kadang kita bisa loh saudara, kalau udah lama-lama ikut Tuhan, kebiasaannya baik loh by the way. Baca Alkitab, berdoa, oh baik. Tapi apakah Anda melakukan ini untuk Anda atau karena Anda cinta Tuhan? Karena saya tahu sekarang setelah ikut Tuhan lama, firman Tuhan itu begitu luar biasa. Kalaupun orang gak percaya Tuhan, ikutin jalannya firman Tuhan, hidupnya bisa sukses. Nah, artinya apa? Mezbahnya kosong. Tidak ada sesuatu yang naik ke atas. Doanya doa buat sendiri. Sedangkan Tuhan mengajarkan, Tuhan Yesus mengajarkan apa? Yang saya katakan, kerajaanmu datang, kehendakmu jadi seperti di bumi seperti di surga. Artinya apa? Bukan lagi keinginan dia. Dia align. Dia memposisikan dirinya di dalam keinginan ilahi. Sedangkan orang Kristen sekarang pintar menggunakan Alkitab untuk meminta Tuhan melakukan sesuatu. Padahal Tuhan memberikan firman supaya kita mengenal hatinya, supaya kita bisa partner sama Tuhan, saudara-saudara. Nah, oleh karenanya itu setiap minggu ada waktu 30 menit setidak-tidaknya kita menyembah Tuhan dengan pujian penyembahan. Itu untuk Anda memberikan sesuatu kepada Tuhan. Karena apa? Kalau Anda bacakan firman, Anda mendapat sesuatu. Ya? Kalau Anda minta something sama Tuhan, juga Anda mau menarik daripada Tuhan. Tapi kalau Anda memuji Tuhan, Anda memberi. Kalau Anda menabur, Anda memberi. Kalau Anda menyembah, kalau Anda berkata, Tuhan, ini aku. Pakai aku Tuhan. Apa yang kau mau lakukan di bumi ini? Apa yang kau mau lakukan di carousel saya? Tuhan pakai aku gak bisa ini tapi saya mau. Itu kamu ada persembahan. So, kalau Anda mau mengalami kelimpahan, kita harus belajar untuk punya mezbah dan kita taruh persembahan di mezbah. Kita gak ngomong tentang korban sembelihan. Korban dosa, karena apa? Yesus sudah melakukannya satu kali selama-lamanya. Tapi pujian ucapan syukur itu diminta Tuhan, amin. Kita akan lanjut ya. Yang kedua, bagaimana orang bisa mengalami breakthrough daripada kekeringan menjadi kelimpahan? Yang kedua adalah inspect your life of any sin. Kita tahu tadi dari ayat yang saya telah baca, kenapa terjadi kekeringan di Israel? Karena dosa, saudara-saudara. Seringkali ada kalanya dalam kehidupan kita, atau seringkali kekeringan bisa terjadi kalau kita ini gak hidup di jalannya Tuhan. Itu bukan serangan iblis, tapi Tuhan seringkali angkat tangannya. Supaya apa? Supaya Anda mengalami, supaya Anda berbalik, saudara-saudara. So inspect your life of any sin. Nah, ini apa yang terjadi di 1 Raja-Raja ini. Lalu pada waktu setelah Elia melakukan semuanya itu, pada waktu mempersembahkan korban petang, dia berdoa, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu dikatakan, lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran kayu api
batu dan tanah itu, bahkan air yang di dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah. Ini adalah pertobatan, saudara-saudara. Bangsa Israel tadinya ngapain? Menyembah berhala. Anda tahu nggak, cuma 7.000 orang doang di Israel pada saat itu, antara beberapa juta orang yang tidak menyembah berhala. Sisanya menyembah berhala karena apa? Rajanya promosiin itu. Nah, saat adanya demonstrasi oleh kuasa Tuhan melalui Elia ini, bangsa ini semuanya lihat bahwa wow, ternyata Baal itu bukan Tuhan. Dan Tuhan Israel ini benar Tuhan. Nah, pada saat kita mengakui bahwa dialah Tuhan, itu terjadi pertobatan, saudara-saudara. Saat kita terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita yang pertama kali, itu apa sih yang Anda ngalamin? Anda tentunya ada banyak skenario Anda kenapa, apa yang terjadi dalam kehidupan Anda saat Anda komit. Tapi kemungkinan adalah Anda sadar bahwa Anda ini orang berdosa, Anda perlu penebus dan Anda tahu Tuhan itu baik. Amin. Oleh karenanya itu Anda berikan hidupmu. Nah, pertobatan itu penting kalau Anda mau mengalami breakthrough. Saya percaya kalau ada hal-hal ini yang tidak terjadi, walaupun Tuhan mau memberikan hujan, hujan tidak akan turun. Nanti saya akan, semoga saya akan jelaskan. Nah, Anda tahu nggak, tantangan kekeringan itu sudah dinubuatkan. Terjadi bukan oleh Elia. Sebelumnya. Tadi kita baca ini ayatnya berapa? 1 Raja-Raja 18. 1 Raja-Raja ayat ke-8. Doa Salomo waktu dia dedikasikan bait Allah. Apa yang dikatakan? Salomo berkata, apabila langit tertutup sehingga tidak ada hujan, sebab mereka berdosa kepadamu. Lalu mereka berdoa di tempat ini, di bait yang dikuduskan ini, dan mengakui namamu, dan mereka berbalik dari dosanya. Sebab engkau telah menindas mereka, maka engkau pun kiranya mendengar dan mengampuni umatmu Israel. Karena engkaulah yang menunjukkan kepada mereka jalan yang baik yang mereka harus ikuti. Dan kiranya engkau memberikan hujan kepada tanahmu yang telah kau berikan kepada umatmu menjadi milik pusaka. Amin. Nah, jadi kita kehidupannya Tuhan bisa mengizinkan kita mengalami kekeringan kalau kita tidak hidup di jalan Tuhan. Tapi tujuannya bukan untuk menghancurkan Anda. Tujuannya supaya Anda berbalik, saudara-saudara. Nah, dikatakan demikian, Yehezkiel 3:3. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya dia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Kalau orang fasik aja Tuhan kasihan, di mana dengan Anda dan saya yang adalah anak-anaknya? Siapa di sini yang pernah di-spank sama papa mamanya? Pernah kalau umur kita, wah itu nggak ada yang terkecuali dah saudara, semua kayaknya disabet gitu. Waduh. Nah itu karena apa? Mereka bukannya karena kok pegel ya tangan, ini gua spank aja Dion gitu. Bukan kan? Dia spank itu untuk apa? Untuk kebaikan saya, supaya saya nggak punya karakter yang buruk, saudara-saudara. Gimana Bapa di surga? Amin. Nah, ada firman Tuhan yang merupakan janji. Jika kita, ayo kita baca bersama-sama yang huruf yang di bold ya. 3, 2, 1. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. So firman Tuhan pagi ini, kalau tadi belum ada mesbahnya rusak, ya perbaiki.
Kalau sekarang Anda disadarkan bahwa Anda ada hidup dalam dosa, saudaraku, gampang saat ini. Diakui di hadapan Tuhan dan bertobatlah. Artinya apa? Berbalik dari jalanmu yang jahat. Artinya percaya sama Tuhan. Kalau bilang, aduh saya itu udah berusaha tapi nggak bisa, saya balik terus. Humble yourself, talk to your leader. Minta didoakan, minta dibimbing saudara-saudara. Pasti Anda bisa dilepaskan, amin. Siapa di sini yang pernah terikat tahunan? Saya pernah khotbah di tempat ini, saya terikat tahunan saudara-saudara. Bisa dilepaskan sampai detik ini karena apa? Karena Tuhan. Dan karena adanya saudara seiman. Kalau kita tidak mau mengaku, kita tidak mau humble ourselves, tidak adanya breakthrough dalam kehidupan Anda. Amin. Nah, dikatakan demikian. Roma 8. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Karena Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu di dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa? Apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat telah dilakukan oleh Yesus, saudara-saudara. Jadi Anda tahu kalau Anda minta ampun itu, Anda diampuni. Siapa di sini yang kadang-kadang sudah minta ampun tapi suka masih merasa something? Mungkin ada Anda yang mengalami gitu. Anda harus, itu tubuh, itu daging. Itu juga daging itu saudara. Karena apa? Intinya apa? Anda mau perfect. Padahal justru karena kita ini gak perfect, makanya Yesus harus mati buat kita. Dia itu penebus kita benar-benar saudara. Artinya apa? Saat Anda lihat bahwa waduh kehidupan lamaku. Oh my goodness, kalau siapa di sini yang kalau keingatan kehidupan lama Anda malu? Iya, tentunya kita malu, tapi kita harus sadar kasih karunia Tuhan. Kita tidak bisa mengganti kehidupan masa lalu, tapi sekarang kita ikut Tuhan. Amin. Sekarang kita cinta Tuhan. Sekarang kita melakukan yang benar seperti Yesus hidup. Nah, oleh karenanya itu kita harus bisa mengampuni juga. Termasuk mengampuni dirimu sendiri yang lama. Anyway, yang ketiga, bagaimana supaya Anda bisa mengalami, supaya kita semua bisa mengalami abundance. Inspect your prayer life. Apa yang dikatakan? Kan tadi kan Elia kesannya dia tinggal ngomong aja gitu terjadi, ya apa enggak sih? Dia tinggal ngomong bahwa tanpa ucapanku maka tidak akan adanya hujan. Kira-kira kita pikir gitu ya. Kira-kira mungkin kita mikirnya dia ke seluruh bangsa gitu pakai megafon, mungkin dia nggak ada tapi dia pakai gimana, pokoknya orang denger mulai sekarang, terutama rajanya denger, nggak akan ada hujan lagi kalau gue belum ngomong. Nah kayak gitu Elianya, orang Betawi. Nah tapi Yakobus mengatakan demikian. Yakobus 5 ayat 17. Siapa yang tahu? Elia adalah manusia biasa seperti kita. Ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Di 1 Raja-Raja kelihatannya Elia cuma ngomong, tapi Yakobus mengatakan bahwa sebenarnya Elia mungkin setelah ngomong dia berdoa. Setiap hari mungkin sehari berapa kali. Tuhan, aku berdoa biar gak adanya hujan. Supaya apa? Supaya umatmu ini bisa sadar mereka ini berjalan di jalan yang salah. Kalau mereka hidup enak, mereka mungkin gak perlu Tuhan. Tuhan, mungkin terus Elia ini berdoa. Buat apa? Supaya mereka tobat, saudara-saudara. Jadi doa ini yang menjadikan hujan tidak turun. Tapi siapa yang tahu di 1 Raja-Raja juga dijelaskan secara kronologis gimana akhirnya hujan bisa turun. Ya kan? And then dikatakan apa? Lalu berdoalah pula dan langit menunjukkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Nah ini kan yang terjadi. Tadi siapa yang memperhatikan? Tadi Tuhan bilang ke Elia apa? Aku mau menurunkan hujan. Oleh karenanya itu kamu ketemu Ahab. Ngerti ya? Tuhan bilang saya mau turunkan hujan. Berarti ini kehendak Tuhan kan? Nah tapi dikatakan demikian. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab,
pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi dera hujan sudah kedengaran. Udah kedengaran belum? Belum, secara iman dia bisa mendengar, saudara, sebagai nabi mungkin ya. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu dia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Dia ngapain, saudara? Pastor Paul kan suka tunjukin tuh caranya kayak gini. Dia berdoanya begini, seperti orang mau melahirkan. Nah, jadi itu seperti itu. Ngapain? Dia berdoa, saudara. Nah, nomor satu, kehendak Tuhan sudah dinyatakan, tapi Tuhan butuh partner di dunia ini, saudara-saudara. Tuhan udah bilang saya mau turunkan hujan, tapi kok jadi tanggung jawabnya Elia untuk berdoa sampai hal itu terjadi. So, umat Tuhan yang dibohongi iblis tentunya tidak suka berdoa. Karena apa? Anda bisa tahu firman Tuhan berkata bahwa semua janji Tuhan adalah ya dan amin, tapi Anda tidak mengalami. Karena apa? Kalau tidak terjadi, akhirnya Anda kecewa dan bilang, Tuhan gak baik sama saya. Wah, kalau sama si Pastor Tom, waduh, enak Pastor Tom gini. Kalau saya setiap kali kayaknya berdoa gak terjadi tuh. Nah, kita pelajari ya. Lalu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ke Gunung Karmel itu kan udah di atas ya. Mungkin ke puncaknya supaya kelihatan laut itu. Lalu ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi demikian sampai 7 kali. Artinya apa? Kita di dalam doa ini harus belajar untuk tidak menyerah. Kalau Anda tidak ini ya, kebanyakan tipu daya iblis ini begini. Satu, supaya kita nggak suka berdoa. Nah, karena apa? Janji Tuhan mungkin tidak terjadi. Ada hal-hal yang bisa terjadi, ada hal-hal yang kok kayaknya nggak datang gitu. Dan kita akhirnya pahit sama Tuhan. Wah, Tuhan ini, dia sama orang lain kok bisa kasih, sama saya kok nggak kasih. Akhirnya kita menuduh Tuhan. Tapi coba kalau Anda kepikiran saat ini, siapa yang udah doa masih belum terjadi? Ayo angkat tangan, lambaikan sekarang. Ya, saya mau kuatkan Anda. Lihat cerita Elia. Elia yang Tuhan udah telak-telak ngomong saya mau melakukan ini dia masih belum lihat juga, saudara-saudara. Sampai kali ke-7, artinya apa? 6 kali nothing, saudara-saudara. Mungkin Anda baru ke round ketiga doa. Mungkin Anda baru round keempat. Istri saya mendoakan cicinya waktu itu untuk terima Yesus. Kayaknya 10 tahun sih ada kali ya. Apa enggak ada? 5 tahun, pokoknya lama lah, tahunan. Tapi Tuhan jawab, saudara. Orang yang tidak dijawab seringkali apa? Saat ke round kelima atau round kedua udah selesai doanya. Padahal, dan kita menyalahkan, Tuhan memang gak mau memberikan saya kelimpahan. Tuhan memang gak mau memberikan hujan. Mungkin saya salah dengar. Padahal, tapi Elia ngerti. Ini maunya Tuhan. Oleh karenanya itu aku akan terus berdoa. Ini beda sekali, saudara. Kalau kamu berdoa tidak tahu Tuhan mau memberikan kepada Anda atau tidak, itu lain sama Anda berdoa karena Anda sudah tahu Tuhan mau memberikan kepada Anda. Tuhan mengasihi Anda. Tuhan sudah mendengar doamu. Jadi kalau ada delay, kamu gak menyalahkan Tuhan. Dan pada saat adanya delay, kamu bisa berdoa terus. Matius 18:18 dikatakan, apa yang kamu ikat di dunia telah terikat akan diikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Terjemahan lain di opposite. Kita merilis apa yang sudah terlepas di surga, saudara-saudara. Apa yang sudah Tuhan katakan sebagai kenyataan, kita tugasnya adalah menyampaikannya di dunia, menyatakannya sampai itu terjadi. Nah, itulah doa. Nah, oleh karenanya itu, pada saat kita mengalami delay, kita nggak discourage. Kita bilang, Tuhan terima kasih.
Aku sekarang masih mengalami tantangan di dalam ini. Oh Tuhan, jawab doaku Tuhan. Karena aku tahu Engkau mau memberikannya. Amin. So, jangan menyerah. 1 Tesalonika pasal kelima, ini adalah encouragement Apostle Paul ya kepada umatnya di Tesalonika. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Nah, ini ada tiga kata. Senantiasa, tetaplah, dalam segala hal. Artinya apa? Continually. Bagaimana? Continually berarti apa? Anda diminta melakukan ini pada saat Anda masih mengalami kekeringan. Bagaimana Anda bisa bersyukur di dalam kekeringan? Tadi saya udah spill it tadi, bahwa kita bisa berdoa, bisa bersukacita di dalam kekeringan karena apa? Kita percaya Bapa kita itu baik. Tuhan tidak lepaskan orang Israel untuk tinggal di padang gurun. Tidak. Padang gurun hanya sementara. Hanya lewat saudara-saudara. So, oleh karenanya itu orang yang anak Tuhan, yang tahu panggilan Tuhan, janji Tuhan bahwa Tuhan akan tetapi melewati masa kekeringan, Anda tidak akan discourage. Anda tidak akan kehilangan sukacita. Dan Anda masih bisa terus berdoa. Karena apa? Oh terima kasih Tuhan. Elia aja yang hamba Tuhan begitu luar biasa bisa manggil api. Harus berdoa terus sampai terjadi. Aku percaya Engkau baik. Pasti Engkau cukupi aku. Pasti Engkau kasih anakku, cucuku, mungkin siapa, mungkin coworkerku bisa bertobat Tuhan. Biar mereka boleh mengalami Tuhan. Biar mereka atau mengalami ada yang sakit, Tuhan Kau sembuhkan. Karena kita doanya dengan posisi tahu bahwa Tuhan itu baik. Amin. Janganlah hendaknya kamu khawatir. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kalau Anda nggak mau stres, saudara-saudara, ini kadang-kadang doa dan komplain itu sebenarnya mirip, saudara. Doa dan komplain itu mirip. Bedanya apa? Anda tahu? Bedanya begini. Kalau komplain, Anda memberitahu kepada Tuhan apa yang Anda butuhkan, ditambah bumbu accusation, ditambah nuduh Tuhan. Tuhan, itu kan yang terjadi kan? Cerita bangsa Israel yang melalui padang gurun. Memang tidak ada kuburan di Mesir. Saya bisa mati enak di Mesir. Istilahnya kayak gitu. Bener gak? Bersungut-sungut adalah karena kita ini tidak percaya kepada kebaikan Tuhan. Sedangkan Tuhan mengajarkan, kamu boleh menyampaikan keinginan, kebutuhanmu. Tapi, di dalam apa? Di dalam doa, dengan ucapan syukur. Jadi apa? Hatimu gak terkontaminasi. Saudara ngerti gak sih? Ini diem ini pada wow apa ya gitu ya. Enggak ya, saya percaya Anda semua dapat ya. Doa, kalau kita berdoa di dalam nama Yesus, tapi kita Tuhan, kenapa Engkau itu begitu kejam kepadaku dan sebagainya. Itu sebenarnya bersungut-sungut, tapi dipakai dalam nama Yesus saja. Bukan, doa bukan seperti itu, saudara-saudara. Doa Anda boleh bilang, oh Tuhan tolong aku Tuhan dan sebagainya. Tapi lebih bagus lagi doa dengan iman. Terima kasih Tuhan, Kau bilang Kau itu Bapa. Sekali lagi saya ngasih contoh yang satu aja ini supaya Anda dapat.
Kalau kamu aja punya anak, tidak mungkin kalau Anda bisa memberi, Anda nggak memberi yang terbaik. Masa Bapa di surga tidak memberi? Itu kamu, jangan kita itu menuduh Tuhan sebagai Tuhan yang jahat. Apa yang terjadi? Ini, waduh saya salah lagi, ini dalam bahasa Inggris lagi. Bilangan 14 dikatakan, Tuhan mengatakan, sampaikan kepada mereka, I will do to you the very thing I heard you say. In the wilderness your bodies will fall, every one of you who has grumbled against me. Not one of you will enter to the land I swore with my uplifted hand to make your home. Anda ngerti? Kalau yang nggak ngerti saya jelaskan. Tuhan berkata, sampaikan kepada Musa demikian, kasih tahu mereka, aku akan melakukan apa yang kamu sudah ngomong. Memang Tuhan maunya saya mati di padang gurun dan sebagainya. Kita akan mati di padang gurun dan sebagainya. Di Mesir nggak ada kuburan. Tuhan bilang, karena kamu udah ngomong itu terus-terusan, aku akan buat itu terjadi. Dan kamu yang komplain, grumble, murmuring, suka bersungut-sungut bahasa Indonesianya ya, tidak ada yang akan masuk ke tanah perjanjian. Bukan karena Tuhan tidak menyediakan tanah perjanjian, karena kita tidak bisa masuk dengan attitude yang seperti itu, saudara-saudara. Oleh karenanya itu, kita harus hati-hati dengan kata-katamu. Inspect your words. Anda tahu bahwa dunia ini diciptakan oleh kata-kata Tuhan, oleh firman-Nya. Kata-kata itu sangat berkuasa. Kata-kata Tuhan, firman Tuhan itu punya kekuatan untuk mencipta apa yang gak ada menjadi ada. Tapi tidak hanya itu. Kata-kata juga bisa untuk membangun dan bisa juga untuk menghancurkan. Amin. Kejadian 1 dikatakan, jadilah terang. Terang itu jadi karena Tuhan berfirman. Firman itu begitu powerful, Yesus sampai tidak keberatan dibilang the word. Dia adalah firman. Yohanes 1. Dikatakan apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tidak ada satupun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Lalu firman itu menjadi manusia. Dan diam di antara kita di dalam Kristus Yesus. Nah, saudara-saudara, kata-kata anak-anak Tuhan itu juga powerful, saudara-saudara. Oleh karenanya itu tadi kita udah ngomong, jangan kita itu cepat mengeluarkan kata-kata negatif. Elia dengan firman yang disampaikan melalui mulutnya, 3,5 tahun kekeringan, saudara. Nah, lalu apa yang terjadi sekarang? Saya akan lanjutkan ke, it's very important untuk kita sadari. Ada hal-hal yang tertentu yang sebenarnya Anda bisa terima karena Tuhan udah janjikan. Tapi karena Anda udah melakukan nih, udah bagus, udah on the way istilahnya. Gara-gara yang Anda omongin, akhirnya Anda membatalkan sendiri apa yang Anda sedang tunggu-tunggu. Kita lihat di Lukas 1. Ini prinsip. Siapa yang tahu Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis ya. Yohanes Pembaptis orang tuanya namanya Zakaria, papanya. Zakaria adalah pelayan Tuhan. Nah, pada waktu dia melayani Tuhan, suatu ketika itu pelayan Tuhan tuh pakai undian, saudara. Kalau dia keluar namanya dia melayani Tuhan di bait Allah. Kalau enggak. Nah, ini dia mendapat kehormatan untuk melayani Tuhan. Tuhan udah nungguin malaikatnya. Lalu tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan yang berdiri di sebelah kanan mesbah. Mesbah apa? Pembakaran ukupan. Ini incense, altar of incense. Di dalam ruang kudus itu ada altar of incense, saudara-saudara. Itu ngomong tentang apa? Yang tadi kita baru bicarakan, doa, pujian, penyembahan seperti dupa yang harum kepada hadirat Tuhan. Amin. Nah, saat malaikat Tuhan lalu menunjukkan dirinya ada di sebelah kanan mesbah pembakaran ini. Melihat hal itu dia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria.
sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Lalu dijelaskan dengan detail. Oh, dia akan melakukan begini begitu. Roh Tuhan akan ada atas dia. Dia akan seperti Elia, merestor hati orang tua dan sebagainya. Luar biasa. Habis itu Zakaria ngomong apa? Ada yang tahu? Zakaria lalu berkata kepada malaikat itu. By the way, saya lupa tadi sebelum saya khotbah. Padahal saya udah tulis. Buka catatan Anda. Catat saudara, kalau enggak ini lupa semua begitu pulang. Catat saudara supaya Anda bisa mendapat rema sendiri di rumah. Lalu Zakaria, udah ya. Nah iya, kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Dia memberikan informasi kepada malaikat seolah-olah malaikat nggak tahu. Seolah-olah Tuhan lupa. Iya, udah tua nggak jadi deh. Loh, justru dia sudah berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan karena doanya itu malaikat dikirim Tuhan untuk menyampaikan firman. Dia malah bertanya-tanya. Anda berdoa, jangan Anda cancel melalui ucapan mulut Anda. Setiap pagi Anda berdoa, setiap siang Anda cancel. Jangan. Iya kan, itu lucu kan? Gali lubang, tutup lagi. Sumurnya kapan jadi gitu saudara-saudara. Nah jadi, lalu malaikat memberikan prinsip saudara. Jawab malaikat itu kepadanya. Malaikatnya mungkin agak-agak sebel ya. Lu gak tahu siapa gua gitu dia. Akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi karena engkau tidak percaya. Saudaraku, Tuhan kadang-kadang ini Tuhan ajarkan prinsip. Kalau kamu tidak punya iman untuk mengatakan sesuatu yang positif, lebih baik kamu diam aja. Jangan kamu cancel apa yang Tuhan sudah kirimkan kepadamu, Anda tinggal terima. Tapi lebih bagus lagi, kalau kita itu memperkatakan sesuai dengan apa yang Tuhan sudah janjikan. Amin. Nah ini saudaraku, saya mau ingatkan, ini penting sekali. Coba kalau setiap hari kamu berdoa tentang suatu hal, misalnya pekerjaan dan sebagainya. Coba lihat sepanjang harinya apakah ada hal yang kamu lakukan, either melalui mulut kamu atau menurut tindakan kamu, di mana kamu cancel kamu punya doa. Oh Tuhan kasihkan aku pekerjaan yang baik, di tempat kerja malas-malasan. Waduh bos gua itu memang. Wah coworker gua itu, waduh supervisor segala macam. Lah, jangan-jangan apa yang Anda sudah doakan yang sudah on the way, cancel, gak dapat kerjaan yang lebih baik. Tapi jika engkau menjadi berkat, menabur, maka sudah pasti saudara. Ini saya bukan Tuhan, tapi prinsip Tuhan itu, masa pekerjaan yang lebih baik aja Tuhan gak kasih? Pasti. Kita udah sering dengar dari beberapa carousel leader atau leader yang kayaknya cerita miracle tentang pekerjaannya tuh luar biasa gitu. Masa Tuhan gak mau kerjakan dalam kehidupan Anda? Katakan amin kepada saudara Anda. Amin. Kita akan segera tutup. Amsal 18, boleh saya minta siaran naik. Amsal 18, perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Nah, bahasa Inggrisnya death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. Jadi apa? Kalau mulut Anda bisa punya kuasa yang membawa kematian atau kehidupan, pastikan apa yang keluar dari mulutmu membawa kehidupan. Ayo, perkatakan perkataan yang baik sesuai firman Tuhan. Jangan kutuki dirimu sendiri. Seringkali belum keluar tapi di sini ya, berkati dirimu sendiri karena engkau diberkati Tuhan.
Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya diingatkan tentang kata kekudusan. Wah, kalau kata kekudusan itu kayaknya kata yang cukup berat gitu ya. Wah, luar biasa. Apa sih arti kekudusan? Kekudusan cuma artinya satu. Eksklusif buat Tuhan. Kalau Anda hidup kudus artinya hidupmu hanya untuk Tuhan. Bukan nggak nonton film porno, bukan nggak selingkuh, bukan. Kekudusan, hidup dalam kekudusan artinya apa? Kita hidup semuanya ini buat Tuhan. I'm exclusively yours, Tuhan. Waktu Tuhan bertemu dengan Abraham, dia berkata demikian. Walk before me and be blameless. Ini perjanjian lama. Berjalanlah kamu dengan istilahnya, dengan kekudusan, dengan blameless, tidak punya celah. Wow, gimana bisa nggak punya celah? Bisa kalau kita selalu melihat anak domba. Kita selalu bilang, oh Tuhan, sekarang aku udah gak melakukan apa yang dulu aku lakukan. Aku sudah gak melakukan dosa-dosa itu lagi. Tapi sekarang saya gak berdasarkan agamawi. Saya tetap melihat Yesus. Zaman dulu, wah babak belur. Oh cuman Yesus kekudusan saya. Sekarang saya hidup dalam kudus. Oh gua memang, wah lu harus hidup dalam kudus dan sebagainya. Gua sekarang hidup udah dalam kekudusan. Gak gitu kan? Kita pun yang sekarang sudah hidup benar, kita ini harus kembali lagi sadar bahwa hanya Tuhan Yesus yang bisa membuat kita benar-benar diterima Tuhan, diampuni Tuhan. Kita sekarang semakin serupa dengan Kristus bukan karena kuat gagah kita, saudara. Oleh karenanya itu, kita harus kembali kepada kasih mula-mula kita kepada Kristus, saudara-saudara. Saya berdoa supaya kalau kita punya kasih mula-mula itu, mezbah akan selalu penuh dengan pujian, penuh dengan berkat kepada Tuhan Yesus. Amin. Yang terakhir, drought can be the place where godly character is forged. Kekeringan bisa menjadi tempat di mana karakter ilahi di dalam hidup Anda itu ditempa, saudara-saudara. Ada kalanya doamu soal breakthrough belum dijawab langsung. Anda sudah periksa hidupmu, Anda cinta Tuhan, Anda melayani Tuhan, Anda memberi, Anda mengampuni, Anda hidup benar, Anda semua prinsip yang tadi punya hidupan doa. Tapi kenapa Tuhan, aku mengalami kekeringan ini? Kita teringat cerita seperti cerita Yusuf, cerita Daud. Yusuf dan Daud dikejar-kejar Saul. Apakah Daud berdosa? Bukan salahnya Daud kan? Bagaimana dengan Yusuf? Dia gak ngapa-ngapain, dia ditindas. Dia di frame, dia apa? Bahasa Indonesianya? Saksi dusta ya. Ya, dia akhirnya masuk penjara dan sebagainya. Kalau Anda hidup benar semuanya ini, ketahuilah satu hal. Tuhan sedang set you up for something greater. Saya sudah ngomong ini sering kali. Yusuf ditaruh di penjara, di dalam penjara kerajaan supaya apa? Dia lebih dekat kepada raja. Dia kalau dulu di rumahnya dia nomor 1, tapi jauh daripada panggilannya. Saat dia ada di penjara ini, dia udah sangat dekat dengan panggilannya, saudara. Tuhan bisa rubahkan itu semalam dan terjadi. Amin. So kalau Anda hidup benar, Anda mengalami kesesakan, kekeringan, Anda ditipu orang, Anda difitnah orang, saudara tahu Tuhan tidak meninggalkan Anda. But God was with Joseph. Tuliskan namamu sendiri. But God is with Dion. Sebutkan namamu. But God is with. Sebutkan namamu sendiri. Di tengah kesesakan, Tuhan sedang set you up. Biar karakter ilahi. Jangan miss this opportunity. Kalau karaktermu yang tadinya kurang baik, jangan miss ini. Ganti karaktermu dengan karakter Kristus. Biar jadi ini kesempatan Anda menjadi berkat. Dan pasti. Katakan pasti. Sama seperti cerita Elia menyatakan hujan, dan hujan lebat itu terjadi, dan itu menjadikan banyak pertumbuhan di dalam tanah lagi, saudara-saudara. Kan dikatakan kan the land yield its fruit. Pasti Tuhan
akan buat hidupmu berkemenangan dan berkelimpahan. Ada amin? Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Angkat tanganmu jika engkau mau respon terhadap 5 poin ini. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini umat-Mu. Engkau mengetahui setiap hati kami. Oh, sebelum kita lanjutkan, apakah ada saudara di tempat ini yang mungkin belum mengenal kasih Kristus, yang mau mendengar bahwa saya mau mengalami apa yang kamu alami, saya mau mengalami kelepasan daripada kekeringan itu, saya mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau ada yang mau melakukan itu, saya mau berdoa buat Anda. Kalau itu Anda, angkat tanganmu, saya akan berdoa untuk Anda. Ada? Saya akan berikan 5 detik lagi. Kalau ada, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Oh rabasya rabasa. Thank you Lord. Terima kasih. Mari kita berdoa untuk 5 poin ini. Tuhan, terima kasih untuk anak-anak-Mu di tempat ini. Mereka sadar mereka dikasihi Tuhan. Mereka sadar mereka ini anak-anak-Mu Tuhan. Engkau tidak akan pernah meninggalkan mereka. Oh Tuhan, aku berdoa supaya 5 poin ini Tuhan, mereka boleh diingatkan saat mereka mengalami kekeringan. Mereka akan berkata, mulai sekarang saya tidak akan give up. Saya akan inspect apakah adanya mesbah di dalam kehidupan saya. Saya akan mempersembahkan korban yang menyenangkan Tuhan dalam kehidupan saya. Oh, kalau ada yang berdosa Tuhan saat ini Tuhan, ayo akui di hadapan Tuhan. Tuhan adalah setia dan adil. Dia akan menguduskan kamu dan Dia akan mengampuni kamu. Ayo dengan kata-katamu sendiri, ampuni aku Tuhan. Ampuni aku. Mungkin aku ini serakah, apa itu? Mungkin aku ini hidup tidak kudus. Mungkin aku ini apa? Iri. Mungkin ini aku ini apa? Mendendam, punya kemarahan, apapun itu. Ayo akui saat ini. Yes Tuhan. Yes Tuhan. Yes Tuhan. Engkau basuh Tuhan kehidupan mereka Tuhan. Oh, dosamu merah seperti kirmizi, tapi Tuhan memutihkannya. Oh Tuhan, Engkau mentahirkan mereka Tuhan menjadi seputih salju. Terima kasih Tuhan. Lord, say with me, Lord, saya mau berdoa. Saya belajar saya untuk berdoa. Ajar saya untuk memperkatakan firman. Oh Tuhan, terima kasih. Ganti mulutku Tuhan. Ganti lidahku ini Tuhan. Urapi lidahku, supaya apa yang keluar dari mulutku menjadi berkat dan sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa untuk anak-anak-Mu di tempat ini. Kalau mereka mengalami tantangan, kalau ini Anda, poin 5 ini, coba angkat tanganmu tinggi-tinggi. Anda sudah melakukan semua yang benar, tapi Anda sedang mengalami tantangan. Angkat really high, as if you are receiving a gift from the Lord. Kurabashurabaso karalabaralabasyarabaso karabasharabarabasharabasa shoralabaralabaralabaralabaralana shakarabaso kayaramasya. Oh Lord Jesus, di dalam nama Yesus Tuhan. Oh Tuhan, Engkau teguhkan mereka. Di dalam nama Yesus kami nubuatkan tangan-tangan yang terangkat ini, mereka akan menerima apa yang Tuhan sudah berikan, apa yang Tuhan sudah janjikan. Segala delay kami patahkan dalam nama Yesus. Mereka akan menerima breakthrough di dalam Tuhan. Oh Tuhan, aku rilis berkat Tuhan saat ini kepada umat-Mu untuk menjadi berkat dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus, umat yang berkemenangan, umat yang percaya katakan amin. Tuhan berkati.